Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Zain Permana di segmen curhat. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah DM ya di Instagram untuk sharing dan curhat seputar kisah-kisahnya, dan wow, luar biasa banyak dan juga menarik, dan akan saya coba cicil ya satu-satu untuk bisa dibahas. Karena di antara cerita teman-teman walaupun unik, tapi ada beberapa prinsip penting yang mungkin bisa jadi pelajaran buat banyak orang. Dan mohon maaf juga kalau teman-teman merasa suara saya agak aneh karena lagi agak flu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton saat ini yang mungkin lagi sakit juga cepat disehatkan, disegarkan, dan juga diberikan kekuatan ya, kesabaran. Mudah-mudahan bisa cepat beraktivitas lagi. Oke, kita mulai bahas, dan saya akan bacakan curhatan dari sahabat kita yang curhat ini ya. Oke, ini udah ada yang message ya. Sore Kang Zain, sebelumnya aku mau bilang terima kasih atas postingannya untuk mengundang cerita tentang pengalaman hidup ya. Setelah baca itu, aku langsung pengen banget cerita. Jadi gini katanya. Aku dari usia sekitar 4 tahun, orang tua aku tuh keduanya bekerja. Ayah hampir setiap bulan keluar kota, dan ibu setiap hari ngajar di sekolah dan mengasuh anak-anak panti gitu. Jadi aku dirawat sama tante dan nenek aku. Karena orang tuaku kerja, jadi kami jarang menetap lama di rumah. Paling di rumah kalau udah malam, soalnya sepulang sekolah aku pasti ke rumah nenek karena rumah lagi kosong. Oh iya, aku 4 bersaudara dan aku anak pertama katanya. Sekarang aku sudah 21 tahun, terus pas aku usia 16 tahun, ibuku sakit. Dan pada saat itu ayahku juga lagi sibuk-sibuknya ngurusin S2. Sehingga aku sebagai anak pertama yang harus lebih banyak ngerawat ibu. Dan ibu harus selalu periksa ke dokter ya. Tapi aku salut banget sama ayah, soalnya aku tahu dia sibuk banget ya. Terus tahun 2017, alhamdulillah ibu sudah semakin membaik. Ibu semakin membaik tahun 2017, tapi ibu pengen dirawat di rumah sakit supaya makin sehat. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, Allah panggil ibu ya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada saat itu, aku lagi di rumah sama ade. Saat itu aku berasa lagi mimpi, gak tahu mau ngapa-ngapain. Tapi entah ya, aku merasa Allah tuh bisikin hatiku untuk sabar dan tabah. Aku cuma berdoa agar ibu tenang, adik, ayah, dan semua keluarga kuat dan sehat. Kejadian itu benar-benar buat aku jadi lebih sabar lagi dalam menghadapi apapun. Gak usah meraung-raung. Terus tahun 2018, ayahku memutuskan untuk menikah lagi. Aku menerima karena kupikir yang penting ayah bahagia, aku ngikut aja. Aku cuma mau semuanya sehat aja. Tapi ternyata banyak rintangan yang muncul datang ke keluargaku. Mulai dari omong-omongan orang lah, campur tangan keluarga lain lah, dan itu ngaruh banget ke psikologis aku, dan aku yakin adik-adikku pun begitu. Makanya aku selalu berusaha untuk membuat mereka bahagia, apapun aku lakukan sampai aku rela dalam berbagai hal. Tapi baru aja 2 jam lalu ya, saat direct message ini masuk, aku dikabarkan bahwa orang tuaku mau pisah. Jadi ayahnya dengan ibu tirinya mau pisah. Jujur aku kaget banget, sedih sekali rasanya. Aku cuma mikir, bagaimana adikku nantinya? Aku nggak mau adikku ditanya-tanya sama orang tentang keluarga aku. Aku juga nerima keputusan orang tuaku, yang penting mereka pisah baik-baik. Aku juga mau minta saran dari Kang Zain, bagaimana ya caranya biar aku bisa buat ayahku nggak banyak beban. Aku pengen banget bantu ayah, utamanya secara psikologis, biar ayah nggak sedih-sedih banget.
Karena jujur aku nggak terbuka gitu sama ayah. Terima kasih ya Kang, semoga kisah hidup aku bisa jadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Terima kasih banget nih sahabat kita yang udah sharing kisah hidupnya yang luar biasa. Dan setelah baca ini ada beberapa dinamika psikologis ya, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan, yang jadi prinsip penting kayaknya yang bisa kita jadikan pelajaran bersama. Yuk kita mulai bahas ya. Nah, dari cara berceritanya sahabat kita ini luar biasa ya. Saya menangkap kesan dan sinyal-sinyal ketegaran, ketabahan ya. Kenapa saya pilih kata tabah dan tegar? Karena dia bisa menceritakan kisahnya dari sudut pandang yang positif. Jadi, kalau teman-teman mau nge-rewind lagi cerita yang saya bacakan, itu kan saya bacakan ya. Bukan saya yang ngarang, tapi itu saya membacakan cara sahabat kita yang curhat ini menceritakan kisahnya. Dan cara beliau menceritakan kisahnya, si sahabat kita ini, dengan cara yang sangat positif. Begitu hati-hati dan betul-betul mengapresiasi, jadi mengapresiat ayahnya. Kelihatan betul sayang sama ibunya, kelihatan betul sayang sama adiknya. Dan dari cara dia menulis, memang kesan ketegaran dan ketabahan itu kerasa banget. Tapi melalui video ini saya mau nyampaikan beberapa hal ke sahabat kita ini. Yang pertama, saya mau bilang terima kasih banget udah jadi sosok anak yang luar biasa, udah ngasuh ibunya ya, mendampingi ibunya ke rumah sakit, juga udah menjadi sosok kakak yang baik, kakak teladan, dan juga support ayah yang keren. Saya mau ngasih tahu terima kasih banget. Tapi ada hal kedua yang mau saya sampaikan juga, bahwa nggak apa-apa kok buat sahabat kita ini, buat kamu nih, sahabat kita yang curhat ini, untuk bisa release your emotion ya. Boleh kok nangis ya, boleh kok ngeluh, boleh kok marah, boleh kesel, boleh. Karena saya menangkap sinyal kemudian ada emosi-emosi yang kemudian terpendam. Jadi sahabat kita yang curhat ini orang yang sepertinya sangat lihai dan pandai banget dalam mengelola emosinya. Jadi emosi-emosi yang dia pikir akan negatif, mungkin ini negatif dan jadi dampak buruk ke orang lain, dia tekan, dia tahan, dan dia berusaha menampilkan tadi ketegaran dan ketabahannya. Itu nggak apa-apa, itu bagus, tapi boleh juga kok sesekali untuk ngeluh, untuk marah, untuk nangis, untuk bermanja-manja, itu boleh banget, boleh ya. Jadi saya pengen ngasih tahu ini bukan berarti saya minta sahabat kita ini jangan lagi tabah, jangan lagi tegar, enggak. Tetap pertahankan ketabahan dan ketegarannya, tapi boleh sesekali untuk mengekspresikan apa-apa yang memang dirasakan. Nah, makanya butuh sahabat, butuh lingkaran pertemanan yang banyak dan terpilih yang tepat supaya bisa mengekspresikan hal itu penting. Dan mudah-mudahan sahabat kita ini punya teman itu ya. Jadi karena itu penting. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari sahabat kita yang curhat ini adalah dia menampilkan hal positif, kebaikan, ketabahan, dan ketegaran. Tapi di sisi lain juga saya menangkap dan melihat sok taunya seorang Zain Permana, melihat ada sisi-sisi di mana kebaikan, ketabahan ini pun sesekali butuh hal-hal yang menyeimbangkan. Jadi jangan sampai kebaikan dan ketegaran dan ketabahan yang ditampilkan tapi membuat hal-hal yang nyata, yang fakta, yang memang dirasa itu ditekan. Padahal semakin ditekan dan dipendam itu semakin membuat sahabat kita ini menutup diri. Kok kenapa saya bilang gitu? Karena masuk ke bagian selanjutnya nih yang mau saya bahas.
Apa bagian selanjutnya yang ingin saya bahas? Jadi sahabat kita ini punya energi dan rasa kasih sayang yang besar banget, terutama sama keluarganya, sama ayahnya, sama adik-adiknya, bahkan juga saking hormat dan cinta pada ayahnya, sahabat kita ini mau menerima dan berusaha untuk mencintai dan sayang banget sama ibu tirinya dan juga keluarga dari ibu tirinya. Jadi saking besar energi cintanya beliau nih, sahabat kita yang curhat ini, sampai seperti itu. Tapi kemudian memang tadi hal-hal yang hal-hal yang ingin disampaikan, hal-hal yang betul-betul pengen disampaikan tuh seringnya kependam. Jadinya nahan. Ini bagus nggak ya kalau aku bilang ke ayah? Aku takutnya ayah malah nambah beban gitu ya. Saking sayangnya nggak ingin membebani si ayah. Jadi dia memilih menekan perasaan, pendapat, dan pikirannya terkait sesuatu daripada menyakiti atau malah jadi beban pikiran ayahnya. Jadi menurut saya selama ini sahabat kita yang curhat ini udah luar biasa keren ya. Mengekspresikan dirinya dengan baik, bagus ya. Menjaga perasaan, pikiran ayahnya, ibunya, dan juga adik-adiknya tuh udah baik. Tapi di sisi lain yaitu tadi, bagaimana caranya supaya tidak menjadi beban dari ayah, itu justru bukan dengan menekan perasaan ya. Jadi gini, ketika kita tidak terbiasa mengekspresikan perasaan dan pikiran dengan jujur pada orang lain akan kesulitan memahami kita. Ini yang harus dipahami ya. Ketika kita tidak punya kebiasaan jujur pada pikiran dan perasaan kita terhadap orang lain, maka orang lain akan gagal memahami kita. Kegagalan orang lain dalam memahami kita ini membuat dia tidak bisa memprediksi apa yang harusnya dia lakukan terhadap kita. Akhirnya komunikasi tidak lancar. Akan sering terjadi kesalahpahaman. Dan justru itu yang akan menjadikan beban bertambah. Jadi kalau pertanyaannya, apa yang bisa aku lakukan secara psikologis untuk menghilangkan atau membantu meringankan ayahku dari beban, khususnya beban-beban psikologis? Be predictable. Sahabat kita yang curhat ini harus bisa diprediksi oleh siapa? Oleh sang ayah. Jadi ayah mesti tahu bagaimana pikiran kita, perasaan kita terhadapnya. Ya, kalau terbiasa memendam, dukung-dukung aja. Tapi kan aku pengen dukung-dukung aja. Aku pengen nyemangatin aja. Aku nggak mau ngebebanin. Justru itu jadi beban. Karena beliau nggak bisa memprediksi bagaimana pikiran dan perasaan kita, karena kita nggak pernah jujur dan terbuka padanya. Mumpung momennya tepat ya, bukan cuma momen kehilangan, ini mungkin momen yang beliau, si sang ayah ini, akan dipersepsi sebagai momen kegagalan. Jadi tidak pernah momen perpisahan itu dipersepsi sebagai tidak gagal ya. Jadi orang yang berpisah tuh pasti mikirnya akan, aduh ini aku pasti gagal ini ya. Mumpung di momen kegagalan itu, yuk coba curahkan pikiran perasaannya sahabat kita ini ke ayahnya, sharing bahwa, duhai ayah, aku punya pemikiran begini, aku punya perasaan seperti ini, tapi aku nggak mau membebani. Bolehkah kita menjadi teman sharing? Jadi itu yang penting untuk dilakukan ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah terkait dengan kejujuran terhadap pikiran dan perasaan. Menjadi tabah bagus, menjadi tegar dalam masalah bagus, tapi lebih bagus lagi sambil jujur terhadap perasaan. Jadi setelah jujur dan menerima perasaan, maka kita berusaha bangkit, itu tabah dan tegar yang sejati. Bukan dengan menahan perasaan, lalu kita bangkit dan menampilkan tabah dan tegar, padahal itu kemudian akan menyulitkan orang lain dalam memahami kita. Kita pun akan kesulitan dalam mengekspresikan perasaan kita.
Nah, ini mudah-mudahan jadi saran dan tips ya buat sahabat kita yang curhat, bahwa ketabahan bagus, ketegaran bagus, tapi kejujuran terhadap pikiran dan perasaan sebagai bagian dari cara kita menunjukkan ketabahan dan ketegaran itu juga lebih penting. Karena dengan itu kita jadi terbiasa untuk bisa mengenal diri kita seperti apa, ya. Dan memahami diri ini kemudian membantu kita untuk bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan lebih baik, supaya dipahami sama orang lain dan nggak jadi beban pikiran orang lain, ya. Jadi maka PR-nya kemudian adalah, yuk biasakan jujur dulu sama perasaan diri, walaupun nanti yang muncul dalam bentuk ketabahan dan ketegaran, tapi nggak apa-apa sesekali mengakui bahwa ada luka dalam diri kita, ada rasa capek, rasa lelah, sedih, gitu ya, pengen bermanja, pengen bersandar, boleh banget, dan itu yang diterima dulu sebagai bagian dari kita menerima diri kita. Semakin kita menerima diri kita, makin kenal, makin sadar, dan itu membantu kita mengekspresikan pikiran perasaan ke orang lain. Nah, jangan ditekan. Semakin menekan, semakin bingung kita dalam mengekspresikan, jadinya lebih milih untuk diam karena takut menjadi beban. Padahal dengan diam dan takut menjadi beban, malah jadi beban beneran, khususnya ke sang ayah. Makanya penting ya untuk bisa dari kisah sahabat ini, kita jadi sadar betapa pentingnya untuk mengelola perasaan dengan kejujuran. Mengelola perasaan dengan kejujuran. Barangkali selama ini yang kita pikirkan, yang kita rasakan, ditekan aja nggak apa-apa, yang penting tampilnya baik-baik aja. Enggak, sama orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai, mengekspresikan perasaan yang sejujur-jujurnya dengan penuh kejujuran, itu lebih penting lagi. Supaya tadi, orang lain, orang yang kita sayangi, tahu dan bisa memprediksi bagaimana mereka harus bersikap dan berperilaku terhadap kita. Dengan bisa memprediksi itu kan enak, mereka nggak usah nebak-nebak lagi, nggak usah bingung bagaimana harus bersikap terhadap kita, karena tahu polanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini relate sama teman-teman yang barangkali selama ini, udahlah yang penting baik aja, aku takut jadi beban, justru malah nyusahin yang kayak gitu ya. Jadi awali apapun ekspresi pikiran dan perasaan kita dengan kejujuran. Jangan sampai ada yang ditekan, dan itu akan membuat kita lebih baik dalam mengkomunikasikan perasaan, khususnya terhadap orang-orang yang kita cintai ya. Supaya itu justru malah nggak jadi beban buat mereka. Terima kasih sekali lagi buat sahabat kita yang udah sharing, dan buat teman-teman yang mau sharing juga, mau curhat juga, boleh tinggal direct message. Dan jangan lupa like jika teman-teman suka sama pembahasan kali ini. Jangan lupa share ke orang-orang yang mungkin kayaknya butuh untuk paham soal ini ya. Kadang-kadang kan kita punya teman-teman yang sok-sok tegar, padahal mereka nggak jujur sama perasaannya. Boleh di-share ke mereka, dan jangan lupa subscribe jika teman-teman belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.